Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaos kitab Ihya Ulumuddin, yaitu lanjutan pada halaman yang nomor 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Ini kemarin sudah kita maknai. Kemudian kita akan melanjutkan keterangan dari lanjutan hadis ini. Tapi alangkah baiknya kalau kita maknai lagi. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru, memintakan ampunan lil alimi, untuk orang alim, ma fis samawati, siapa makhluk yang ada di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Pada hadis ini Rasulullah bersabda bahwasannya makhluk yang ada di langit pertama sampai langit yang ada di level ketujuh, juga makhluk yang ada di bumi, semuanya mereka sibuk memintakan ampunan untuk orang alim. Bagaimana maksud dari hadis ini? Kita akan melanjutkan bagaimana Imam Al-Ghazali memperjelas makna yang berada dalam hadis ini. Wa ayyu mansibin, derajat yang mana, yazidu, adalah memberikan tambahan, menambah, ala mansibiman, pada derajatnya orang, tashtaghilu, yang sibuk, malaikatus samawati, siapa malaikatnya beberapa langit, wal ardi, dan bumi, bil istighfari, dengan membaca istighfar, bil istighfari, dengan memintakan ampunan, lahu, untuk orang alim. Fahuwa, dia siapa? Dia alim, masyghulun, adalah orang yang sibuk, binafsihi, dengan dirinya alim. Wahum, sementara adapun malaikat, masyghuluna, adalah makhluk Allah yang disibukkan, bil istighfari, dengan memintakan ampunan, lahu, untuk orang alim. Coba dalam teks ini bagaimana Imam Al-Ghazali menegaskan pada hadis tadi. Wa ayyu mansibin, derajat yang mana, yazidu ala mansibiman, adalah melebihi pada derajatnya orang. Derajat mana yang bisa mengalahkan derajatnya orang? Orang yang bagaimana? Tashtaghilu, yang sibuk, malaikatus samawati wal ardi, siapa malaikatnya langit dan bumi, sibuk dengan apa? Bil istighfari, memintakan ampunan, lahu, untuk man tadi maksudnya orang alim. Fahuwa masyghulun binafsihi, adapun orang alim tadi masyghulun binafsihi, ia sibuk dengan dirinya sendiri. Wahum masyghuluna, sementara adapun malaikat, masyghuluna, adalah makhluk Allah yang disibukkan, bil istighfari, dengan memintakan ampunan, lahu, untuk orang alim. Ada tak derajatnya orang yang lebih hebat daripada ini? Kata Imam Al-Ghazali. Coba, orang ini cuma punya modal apa? Dia punya ilmu. Terus dia sibuk dengan ngurusi urusannya sendiri. Gara-gara dia punya ilmu, ya tahu, dia sibuk ngurusi urusan pribadinya. Tapi di saat yang sama, malaikat yang ada di langit dan di bumi memintakan ampunan untuk dirinya. Masa kamu nggak mau alim? Hei, masa nggak mau alim? Penting ini. Jangan sampai izin dari ma'had cuma nganterin helm ndak pulang. Ada berapa ilmu itu yang terkorbankan? Nah begitu. Padahal orang alim sendiri itu oleh Allah diberi keistimewaan, sebagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya ada orang alim bermaksiat, kamu tidak boleh terlalu suudzon. Misalnya Fadil ini ahli ibadah, qiyamul lail, sudah sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran, hafal Quran.
Kemudian imam ini orangnya alim. Katanya Fadil, imam ini sebenarnya sholat sunnah juga jarang-jarang. Dia cuma sholat wajib saja, tapi dia orangnya banyak ilmunya. Kamu jangan merasa lebih hebat Fadil. Ada satu yang membuat imam istimewa. Apa itu? Imam meskipun dia imam padahal cuma main laptop itu kan. Jadi ada malaikat yang memintakan ampunan di langit dan di bumi untuk imam. Gitu. Kamu percaya sama Rasulullah? Pernahkah Rasulullah bohong? Tidak pernah bohong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Cuma untuk menjadi orang alim ini sulit. Sulit menjadi orang alim. Syaratnya orang alim ya paling tidak untuk konteks sekarang bisa mengurai kitab yang tidak ada harokatnya, memberikan pemahaman yang jelas dan menguasainya. Ini aja bisa baca kitabnya harus disentil sampai kepala merah. Ini kan memang begitu. Ternyata orang alim di muka bumi ini kalau mau jujur tidak banyak. Banyakan yang mana? Alim dengan yang bodoh. Banyakan yang bodoh. Nah, makom-makom yang kayak gini ini kalau santri harus dikejar gitu. Harus dikejar. Kalau kamu malas mau mengejarnya, terus kamu ngapain? Cuma kalau hidup bisa tidur saja. Waduh, ini tidak baik. Tadi ada teman itu, saya habis tidur saya. Sampai tidak pernah tidur. Saya bilang saya termasuk orang yang jarang untuk tidur. Paling tidur saya hanya sekitar 4 jam. Kenapa? Karena besok kalau saya mati, saya sudah tidak usah mesen ke malaikat itu. Tidur terus saya. Gitu loh. Saya ditakdirkan hidup di muka bumi ini. Ditakdirkan apa, Mursyid? Hidup. Kamu ditakdirkan hidup kok milih mati? Tidur itu kan separuh dari mati. Saya tidak nyindir Sofi ini, gitu loh. Saya juga tidak nyindir imam, gitu kan. Tapi artinya kalian harus berpikir, kalian ini ditakdirkan hidup di bumi, hidup di dunia ini dengan batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kamu sudah ditakdirkan hidup, masa hidupmu untuk tidur? Jadi kalau cita-cita untuk tidur itu lebih baik dibuang. Kenapa? Karena besok kalau sudah mati tidur terus, nggak usah pakai cita-cita itu. Hidup di muka bumi ini saya harus mendapatkan kebaikan-kebaikan, belajar, ngaji, seperti itu. Ya kalau dibandingkan daripada kamu bermaksiat dalam kondisi bangun dan sadar, ya lebih baik kamu tidur, nggak usah bermaksiat. Itu juga menjadi solusi. Paham Fadil ya? Yes, kita lanjutkan Fadil. Waqala berkata sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata, sesungguhnya hikmah. Hikmah itu bisa dimaknai ilmu yang bermanfaat. Tazidu, akan memberikan tambahan, akan menambahi asyarifah, kepada orang yang mulia, syarafan, pada kemuliaan, wa tarfa'u, dan akan meninggikan apa al-hikmah, al-mamluka, kepada budak, hatta yudrika, hingga menggapai siapa mamluk, madarikal muluki, pada penggapaiannya para raja. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hikmah, ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang bermanfaat itu tazidus syarifa syarafan, akan menambahkan kemuliaan kepada orang yang mulia. Orang mulia secara nasab, dia punya nasab yang baik, syarif, dari keturunan orang baik-baik, keluarga besarnya baik-baik. Ternyata orang ini punya ilmu yang bermanfaat, akan menambah kemuliaannya. Bahkan ilmu yang bermanfaat ini kalau ternyata dimiliki oleh seorang budak, ini budak punya ilmu yang bermanfaat, maka ilmu yang bermanfaat ini akan meninggikan derajatnya. Meninggikan derajatnya pada jangkauan yang bisa dijangkau oleh para raja. Coba, budak dia bisa selevel dengan para raja itu kalau dia punya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini
dipegang orang yang baik, dimiliki oleh orang yang baik, akan menambahkan kemuliaannya, derajatnya akan semakin baik dan istimewa. Bahkan seumpama budak pun yang punya ilmu yang bermanfaat, dia bisa menggapai sesuatu yang sudah digapai, sesuatu yang sudah dijangkau oleh para raja. Nah, ini pentingnya ilmu yang bermanfaat. Paham Imam ya? Jadi sampai alumni ini kan alumni masih baru ini kan, saya bilang kamu tetap harus ngaji Mam. Meskipun menikah, ngaji itu dari semenjak dilahirkan sampai kita ini meninggal. Seperti itu. Eman gitu. Masa pagi ngurusi komputer katanya Imam, siang komputer, sore maintenance, malam optimasi, dan terus ngajinya kapan? Jangan tua di situ, harus ada ngaji dan ngaji. Waqad nabaha, sungguh telah mengingatkan siapa Nabi, bihada, dengan hal ini, ala thamratihi, atas buahnya. Buahnya apa? Ya buahnya ilmu tadi, fid dunya, di dunia, wa ma'lumun, dan diketahui, annal akhirata, bahwasannya akhirat, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih abadi. Abqa, lebih kekal, lebih langgeng, lebih abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bagaimana buah dari ilmu yang bermanfaat. Di dunia saja kamu akan mendapatkan buahnya. Bagaimana dengan buah di akhirat? Wow, khairun wa abqa, lebih baik lagi dan lebih langgeng, lebih kekal. Kalau kamu betul-betul niatnya ngaji dan betul-betul memperjuangkan agamanya Allah, kalau kamu kelaparan, siap diludahi. Tidak ada orang kelaparan karena ngaji kemudian betul-betul pengen mengabdikan ilmunya, tidak ada. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khislatani, adapun dua perkara, la yakunani, adalah tidak ada apa keduanya, fi munafikin, pada orang yang munafik, husnu sumtin, apa baiknya perilaku tingkah, wa fiqhun fid dini, dan mengerti tentang agama. Awas, ini ada satu pengingat kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang dua ini tidak akan pernah melekat kepada orang yang munafik. Orang yang munafik itu apa Mam? Satu, tanda-tandanya munafik, ingkar. Kalau berjanji dia ingkar. Dia berjanji pintar tapi mengingkari, cedera dengan janjinya. Dua, jika dipercaya dia berkhianat. Terus, jika berkata dia berbohong atau berdusta. Awas, kalau sampai tanda-tanda kemunafikan ini melekat kepada diri kita, berarti kita sudah menjadi sosok munafik. Kalau kita sudah jadi sosok munafik, ingat, ini ancamannya. Ada dua perkara tidak akan bisa melekat kepada orang yang munafik. Apa itu? Husnu sumtin, baiknya perilaku, baiknya tingkah laku, baiknya sikap, wa fiqhun fid dini, dan mengerti agama. Sulit orang ini. Tidak bisa, Rasulullah sudah ngenas di sini. Misalnya ada temanmu itu bolak-balik, Ustaz ya, ngaji kok tidak paham-paham ya, tetap liar saja. Ya ada kemungkinan dia sudah mansus, sudah dinas. Jangan-jangan dia termasuk orang munafik. Makanya sifat-sifat buruk ini pada diri kita ini harus kita selalu usahakan untuk menjadi baik. Kalau kita terjebak dengan keburukan, ya nggak pernah bisa kita jadi orang baik. Karena memang pada jiwa manusia, pada diri manusia ini ada sinyal positif yang selalu mendorong kita untuk berbuat baik. Ada juga sinyal negatif yang mendorong kita untuk berbuat jahat, berbuat sesuatu yang tidak terpuji. Lah disitulah kita harus bisa menetralisir ini. Betul-betul kita pilih yang baik terus, biar tidak melekat pada jiwa kita, diri kita sebagai sosok yang munafik. Wala tasyukkanna, syakka yasyukku, wala tasyukkanna, janganlah, sungguh janganlah engkau meragukan, fil hadithi, pada hadis,
linifaqi ba'di fuqaha'iz zamani, atas kemunafikan sebagian para fakihnya zaman ini. Fa innahu, sesungguhnya sebagian fuqaha'iz zaman, ma arada bihi al-fiqha alladhi dhanantahu. Fa innahu, sesungguhnya sebagian fuqaha'iz zaman, ma arada, ia tidak menginginkan, bihi dengan fikih, dengan mengerti tentang agama, al-fiqha alladhi dhanantahu, pada fikih alladhi dhanantahu, yang zonanta telah menduga siapa kamu hu kepada fikih, wa sayati, akan datang makna fikhi, apa maksudnya fikih. Katanya Imam Al-Ghazali, wala tasyukkanna fil hadisi, kamu jangan sampai meragukan terkait dengan cerita, kisah, informasi linifaqi ba'di fuqaha'iz zaman, pada kemunafikan yang dilakukan oleh sebagian para faqih di zaman ini, di zamannya Imam Al-Ghazali. Berarti kurang lebih sekitar 900 tahun yang lalu. Ustaz, ada orang faqih, alim, allama, kemudian katanya munafik. Kok saya ragu? Awas, jangan ragu dengan hal itu. Itu memang betul-betul ada. Fa innahu ma arada bihi al-fiqha alladhi dhanantahu. Karena mereka itu tidak menghendaki pada fikih seperti fikih yang kamu pahami, seperti fikih yang kamu asumsikan. Fikih yang menurut dia bukan fikih yang kamu pahami ini. Apa maksud fikih yang sebenarnya? Wasayati ma'nal fikhi, akan datang maksudnya dari fikih ini, akan masuk ini. Wa adna darajatil faqih ay ya'lama annal akhirata khairum minad dunya, wa hadhihi al ma'rifatu idza sadaqa wa ghalabat alayhi bari'a biha minan nifaqi war riya'i. Wa adna darajatil faqih, adapun paling bawahnya derajatnya faqih. Ini derajat faqih yang paling bawah. Coba. Wa adna darajatil faqih, adapun paling bawahnya derajatnya faqih, padahal maknanya faqih orang yang mengerti ilmu agama. Yang paling bawah levelnya itu kayak gimana? Ayya'lama, adalah mengerti siapa al-faqih, annal akhirata, bahwasannya akhirat, khairun minad dunya, adalah lebih baik daripada dunia. Wa hadhil ma'rifatu, pengetahuan yang seperti ini, idza sadaqat, jika betul apa hadhil ma'rifah, wa ghalabat alaihi, dan mengalahkan apa hadhil ma'rifah alaihi kepada faqih, bari'a, maka bebas siapa al-faqih biha dengan hadhil ma'rifah, minan nifaqi, dari kemunafikan, warriya'i, dan riya, ingin disanjung. Ini adna darajatil faqih, level paling bawahnya faqih. Ini luar biasa beratnya. Tidak semua orang bisa. Makna faqih yang sejati itu bagaimana? Dia harus tahu kalau akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kamu harus paham. Uang itu kamu butuh, tapi kamu tidak boleh nyembah uang. Rumah butuh, kamu tidak boleh menyembah rumah. Mobil kamu butuh, tidak boleh menyembah mobil. Pekerjaan kamu butuh, tidak boleh menyembah pekerjaan. Itu semuanya urusan dunia. Ada yang lebih penting daripada itu, akhirat. Ya kita lihatlah petandanya, sholat maghrib itu kan harus nunggu dipanggil 3 kali. Gak tahu itu kan sedang ngapain. Ya mungkin sedang transaksi uang, atau mungkin sedang tidur, saya tidak tahu. Ya itu harus sudah paham, tidak harus diteriaki begitu kalau dipanggil sholat itu. Jadi harus tahu mursyid ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia.
Masa dipanggil sholat sih ngobrol mursyid? Baru takbir mursyid wudu, kan aneh. Coba kita lihat pengetahuan ini mursyid. Kalau pengetahuan ini imam tahu, Syafi'i tahu, kemudian Fadil tahu, mursyid tahu. Nah, baru dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali. Idza sadaqat wa ghalabat alaihi. Jika pengetahuan tentang hal ini betul-betul jujur dan mengalahkan kepada orangnya, mengalahkan kepada fakihnya, berarti pengetahuan ini mendominasinya, maka bagaimana? Beri abiha minan nifaqi warriya. Dia akan bebas dari kemunafikan. Warriya dan pengen disanjung, tidak ada itu. Sholat Fadil, siap. Siap sudah ready itu. Bukan siap masih duduk. Sholat Fadil baru masih wudu. Saya tidak nyindir kamu, Wil. Cuma penjelasan ini kok pas gitu loh dengan cerita tadi. Waqala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalun nasi, adapun paling utamanya manusia. Siapa sih paling utamanya manusia? Al-mu'minu adalah orang yang beriman. Al-alimu yang alim. Orang beriman dan orang ini alim. Alladzi inihtija ilaihi. Alladzi yang inihtija ilaihi, jika ia dibutuhkan nafa'a, maka orang ini memberikan manfaat. Manusia yang paling utama orangnya beriman, ya, kemudian orangnya alim, jika dibutuhkan dia memberikan manfaat. Wa inistughniya anhu aghna nafsahu. Wa inistughniya anhu, jika ia tidak dibutuhkan, aghna nafsahu, maka ia akan mengayakan dirinya. Maksudnya bagaimana? Jika ia tidak dibutuhkan, ia juga tidak akan merepotkan orang lain. Nah, ini orang paling utama kayak gini. Jadi paling utamanya manusia adalah orang yang ia itu beriman dan berilmu. Al-mu'minul alim. Jika ia dibutuhkan, ia pasti memberikan manfaat. Jika ia tidak dibutuhkan, dia juga tidak akan merepotkan yang lain. Dia bisa menjalaninya sendiri. Dia bisa mengayakan dirinya sendiri, gak ngerepoti orang lain lah. Bahasa simpelnya begitu. Waqala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu adapun iman, uryanun adalah telanjang. Walibasuhu, sedangkan adapun bajunya iman, at-taqwa adalah ketakwaan. Wazinatuhu, sedangkan adapun hiasannya iman, al-haya'u adalah rasa malu. Wa thamratuhu, sedangkan adapun buahnya iman, al-ilmu adalah ilmu. Jadi iman ini aslinya telanjang. Iman ini butuh dikasih baju. Apa bajunya iman? Kalau Anda betul-betul dikatakan orang yang beriman, maka baju yang Anda pakai adalah baju ketakwaan, takut kepada Allah. Jadi kalau dibangunin subuh langsung berangkat, bukan karena saya, karena rasa takut kepada Allah meninggalkan subuh. Seperti itu. Kemudian wazinatuhu, hiasannya, iman ini perlu dihias. Dihias dengan apa? Al-haya'u, rasa malu. Thamratuhu al-ilmu, sementara buah dari iman itu adalah ilmu, pengetahuan, informasi, ilmu yang bermanfaat. Itu buah daripada keimanan. Kan aneh, mursyid katanya beriman kepada Allah, disuruh ngaji, ternyata gak hadir. Waqala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabun nasi, adapun paling dekatnya manusia, min darajatin nubuwati, dari derajat kenabian. Siapa yang paling dekat derajatnya dengan derajatnya para nabi? Ahlul ilmi, adalah ahli ilmu, orang yang punya banyak ilmu, orang alim. Wal jihadi, dan ahlul jihad. Kenapa kok bisa sedemikian? Kok derajatnya mendekati, hampir sama seperti derajatnya para nabi? Amma ahlul ilmi, sedangkan adapun ahli ilmu, fadallu,
mereka menunjukkan an-nasa pada manusia ala ma ja'at bihir rusul, atas apa ja'at yang datang membawa, bihi dengan ma ar-rusul para utusannya Allah. Karena ahlul ilmi ini menunjukkan, memberikan petunjuk atas risalah-risalah atau atas sesuatu yang dibawa oleh para utusan. Wa amma ahlul jihadi fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusulu wallahu a'lam bis-shawab.